Selamat pagi kita semua. Pada saat ini kita akan mempelajari buku pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6 dengan judul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus agar dapat menuntun kami kepada kebenaran melalui pelajaran sekolah sahabat pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih telah mengaruniakan Roh Kudus bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran yang ke-6 dengan judul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas adalah satu pelajaran lanjutan dari pelajaran minggu lalu mengenai peran Roh Kudus. Ayat inti pelajaran kita terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Melalui pelajaran sekolah sahabat kita, mulai dari pelajaran yang pertama, kita sudah dipanggil untuk bersaksi. Yesus memanggil pengikutnya untuk bersaksi. Dan tugas ini bukan hanya untuk pendeta saja, bukan hanya untuk misionaris saja, tetapi tugas ini adalah tugas utama bagi setiap orang yang mengaku mengikuti Yesus Kristus. Mungkin ada di antara kita yang mulai merasa bahwa saya tidak bisa melakukan pelayanan itu. Saya tidak mampu, saya tidak memiliki kemampuan khusus untuk melakukan pelayanan A, pelayanan B. Dan mungkin kita sering membandingkan diri kita untuk melakukan pelayanan dengan orang yang lain. Contohnya, ada si A yang lebih hebat, mendingan dia saja yang melayani. Ada orang lain lagi. Pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi hari ini menuliskan bahwa Tuhan tidak memanggil yang terkualifikasi, tapi Dia memenuhi kualifikasi mereka yang telah Dia panggil. Jadi siapapun orang yang menjadi pengikut Kristus akan dipenuhi. Pelajaran minggu lalu kita sudah lihat bahwa Roh Kudus akan memperlengkapi pengikut Yesus dalam bersaksi. Kalau kita masih merasa bahwa kita berbeda dengan orang lain, kita memiliki kemampuan yang berbeda, maka ini merupakan hal yang positif. Kenapa? Karena kalau kita melihat murid-murid Yesus, mereka memiliki latar belakang yang berbeda, mereka memiliki kepribadian yang berbeda, mereka memiliki temperamen yang berbeda, mereka memiliki karunia yang berbeda. Tapi dalam perbedaan itu mereka memiliki satu misi yang sama, yaitu untuk bersaksi. Penulis pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan bahwa Matius, ia adalah seorang yang tepat, saksama dan akurat. Namun sebaliknya, Petrus sering berbicara dengan cepat, antusias, dan impulsif. Tetapi ia juga memiliki kualitas kepemimpinan yang alami. Kemudian ditambahkan juga ada Yohanes. Yohanes adalah seorang yang berhati lembut, tapi belak-belakan. Kemudian ada juga Andreas. Ia adalah seorang yang ramah, sangat sadar akan lingkungannya, dan peka terhadap orang lain. Dan satu tokoh lagi yang disebutkan di sini adalah Thomas. Ia memiliki kecenderungan alami untuk bertanya, dan ia sering ragu. Jadi masing-masing murid ini, meskipun mereka memiliki kepribadian dan karunia yang berbeda, tapi dengan penuh kuasa digunakan oleh Allah untuk bersaksi baginya. Kalau kita melihat dalam Roma 12 ayat 4, di sana dituliskan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota,
tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi pelajaran dari Roma pasal 12 ayat 4 dan ayat yang kelima mengajarkan bahwa kita ini memiliki karunia yang beragam, tapi kita bersatu di dalam pelayanan. Anggota-anggota tubuh Kristus memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi masing-masing berharga, masing-masing sangat penting untuk fungsi tubuh Kristus yang sehat. Sama seperti mata, telinga, dan hidung memiliki fungsi yang berbeda, tetapi diperlukan untuk tubuh. Semua karunia juga diperlukan. Jadi mungkin saya memiliki karunia yang berbeda dengan orang lain, dan jangan kita kecilkan hati kita, karena pelajaran pada hari Minggu mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu adalah suatu sarana Tuhan untuk mengembangkan tugas pelayanan untuk bersaksi bagi orang banyak. Lalu kemudian pelajaran sekolah sahabat kita melanjutkan pada hari Senin bahwa Allah adalah pemberi semua karunia yang baik. Jadi yang pertama tadi kita sudah lihat perbandingan para murid memiliki perbedaan dalam kepribadian, dalam temperamen, dalam karunia, tapi mereka mau untuk digunakan Allah dalam satu misi. Kita juga sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota jemaat, kita memiliki kepribadian yang berbeda, kita juga memiliki temperamen yang berbeda. Tapi kalau kita mau untuk digunakan dalam misi Tuhan, maka pelajaran hari Minggu katakan bahwa kita akan diperlengkapi dengan karunia yang berbeda. Pada Efesus pasal yang keempat, ayat 7 dan 8 katakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi kita memiliki karunia-karunia rohani yang berbeda-berbeda, beragam karunia rohani kita. Karunia rohani kita nanti akan lihat ada banyak tipe-tipe karunia rohani, tapi hanya satu pemberi karunia itu, yaitu Allah. Kalau kita melihat dalam Markus 13 ayat 34, kita akan melihat di sana bahwa ada seorang tua yang meninggalkan rumahnya kepada hamba-hambanya dan meminta mereka untuk merawatnya. Tuan rumah itu memberikan pekerjaan yang ditentukan kepada hamba-hambanya. Ada tugas untuk setiap individu, dan Allah memberikan karunia rohani kepada semua orang untuk menyelesaikan tugas atau pelayanan ilahi yang menjadi tujuan untuk mana mereka dipanggil. Jadi ketika kita meyakinkan diri kita bahwa kita dipanggil oleh Kristus, maka di saat yang sama Kristus memiliki satu misi yang sama untuk kita dalam bersaksi. Tapi metode yang digunakan adalah metode yang dianugerahkan bagi masing-masing orang. Jadi mungkin ada orang yang berkemampuan dalam hal musik, maka Tuhan akan menuntut dia untuk bersaksi dari segi sudut pandang musik. Kalau ada orang yang memiliki karunia dalam berkhotbah misalnya, maka Tuhan akan gunakan dia untuk bersaksi dengan metode penyampaian khotbah yang bagus. Ada juga orang-orang yang dikaruniai dengan hal-hal yang beragam, dan Tuhan sebagai pemberi semua karunia yang baik itu menggunakan setiap orang dengan peran dan tugasnya masing-masing. Sekarang mungkin ada yang bertanya, karunia-karunia rohani itu diberikan Allah untuk tujuan apa?
dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, katakan bahwa kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Lalu kemudian pada Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 16 berbunyi, dan ialah yang memberikan segala yang baik untuk rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berdasarkan Efesus 4 ayat 13, ayat 11 sampai ayat yang ke-16, begitu juga dalam 1 Korintus 12 ayat 7, maka karunia-karunia rohani ditujukan kepada setiap pengikut Kristus untuk memperlengkapi setiap umat Tuhan, untuk mengembangkan imannya, mengembangkan pelayanan misinya, sehingga kita dapat menggunakan hal-hal karunia-karunia rohani yang diberikan Tuhan bagi kita secara pribadi. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungan antara karunia rohani dengan talenta alami? Karena talenta alami juga itu berbicara mengenai kemampuan khusus, dan setiap orang memiliki talenta-talenta yang berbeda. Apa hubungannya antara karunia rohani dan talenta? Pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan bahwa karunia-karunia rohani adalah kualitas yang dibagikan secara ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk memperlengkapi mereka bagi pelayanan khusus mereka di gereja dan pelayanan kepada dunia. Itu juga dapat mencakup talenta alami yang disucikan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam pelayanan bagi Kristus. Semua talenta alami diberikan Tuhan, tetapi tidak semua digunakan dalam pelayanan Kristus. Dari tulisan ini kita dapat mengetahui bahwa karunia-karunia rohani mencakup juga talenta alami. Tetapi talenta alami belum tentu bisa dikategorikan karunia rohani. Ellen G. White menuliskan dalam buku Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 249, yang menuliskan bahwa karunia-karunia yang istimewa dari Roh bukanlah satu-satunya talenta yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Ia termasuk semua pemberian dan anugerah, apakah itu asli atau diperoleh, bersifat alami atau rohani. Semua itu harus digunakan dalam pelayanan Kristus. Oleh menjadi murid-muridnya, kita menyerahkan diri kita kepada Dia dengan segala keadaan kita dan milik kita. Karunia itu dikembalikannya kepada kita dalam keadaan yang murni dan agung untuk digunakan bagi kemuliaannya dalam membahagiakan sesama manusia. Ellen G. White katakan bahwa benar akan ada kemampuan-kemampuan khusus secara alamiah dan juga karunia rohani. Tetapi ia menasihatkan kita bahwa sebaiknya kita cari kemampuan-kemampuan khusus tersebut dan kita doakan agar Roh Kudus dapat menyucikan setiap talenta yang kita miliki untuk
melakukan pelayanan bagi Kristus. Kemudian pelajaran sekolah sahabat kita juga mencatat bahwa karunia rohani ditujukan kepada setiap orang tidak terkecuali untuk memelihara dan memperlengkapi setiap anggota untuk pelayanan. Kemudian setelah kita sudah melihat bahwa kita akan diberikan karunia rohani oleh Allah si pemberi semua karunia yang baik, kemudian karunia rohani itu bertujuan untuk hal-hal positif dalam pelayanan, melayani secara efektif dan memperlengkapi setiap pengikut Kristus, maka penulis sekolah sahabat kita mengarahkan kita untuk menemukan karunia rohani kita. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, di sana akan kita dapati bahwa surat kepada Yakobus, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Melalui surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, kita dapati bahwa Tuhan akan memberikan hikmat bagi orang yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita ingin mencari tahu karunia-karunia kita, berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mengetahui karunia-karunia kita secara khusus. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan. Maka pastinya ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita. Dan pelajaran sekolah sahabat kita juga menuliskan bahwa ketika kita dianugerahkan oleh Roh Kudus karunia-karunia rohani, maka roh itu akan meninggalkan kesan ketika kita melakukan satu pelayanan. Jadi contohnya ketika saya melayani Tuhan, mungkin di mimbar ini, lalu saya sangat menyenangi hal itu, maka bisa jadi itu adalah titik awal kita untuk menemukan karunia rohani kita. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, pada saat melakukan pelayanan, apakah Anda merasakan suatu kebahagiaan tersendiri secara khusus? Oh, saya sangat senang ketika saya melayani Tuhan dalam paduan suara contohnya. Oh, saya sangat senang ketika saya melayani Tuhan dalam kegiatan kepemudaan. Oh, saya sangat senang melayani Tuhan pada kegiatan-kegiatan BWA. Maka dengan demikian kita bisa mulai menemukan apa karunia-karunia rohani yang diberikan. Oh, saya sangat senang untuk melakukan bakti sosial. Saya sangat senang untuk melayani masyarakat di sekitar saya. Maka kita dapat melihat bahwa ketika kita memiliki kesan tersendiri dalam pelayanan secara pribadi atau secara berjemaat, maka bisa jadi hal yang kita lakukan dan kita senangi lakukan dalam pelayanan adalah karunia yang dianugerahkan. Ellen G. White menuliskan dalam buku seri Membina Keluarga, yang menuliskan bahwa hanyalah melalui iman dan doa murid-murid itu menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi pekerjaannya. Kemudian dalam arti yang istimewa, harta surga itu dipercayakan kepada pengikut Kristus. Karunia itu sudah menjadi milik kita dalam Kristus, tetapi kepemilikannya yang sesungguhnya bergantung atas penerimaan kita kepada Roh Allah. Kemudian dilanjutkan, pelayanan-pelayanan adalah area di mana kita dapat mengekspresikan karunia-karunia kita, dan kegiatan-kegiatan adalah peristiwa khusus yang memungkinkan kita menggunakan karunia-karunia kita. Jadi ketika kita menyenangi suatu pelayanan yang kita lakukan dan kita sangat gemari apa yang kita lakukan, mungkin kita bernyanyi, atau mungkin kita berkhotbah, atau mungkin ketika kita berbaur dengan orang, ketika kita berkomunikasi dengan orang, ketika kita dimampukan berbicara bahasa Inggris mungkin,
kita akan diberikan kesan tersendiri oleh Roh Kudus, oleh Allah yang memberikan karunia itu. Dengan demikian kita mulai menemukan apa yang menjadi karunia rohani kita. Lalu ketika kita sudah mengetahui karunia apa yang dianugerahkan kepada kita, maka pelajaran selanjutnya pada hari Kamis dengan judul mengembangkan karunia-karunia kita. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, maka di sana kita akan menemukan cerita mengenai seorang tuan yang memberikan kepada hambanya talenta-talenta, masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Yang pertama menerima 5 talenta, kemudian ada yang menerima 2 talenta, kemudian ada yang menerima hanya 1 talenta. Tapi apa yang terjadi ketika tuan itu pergi? Ada 2 hamba yang kemudian mengembangkan talenta yang mereka miliki, dan talenta itu bertambah. Tetapi ada 1 hamba yang tidak menggunakan talenta yang diberikan oleh tuan yang memberikan talenta tersebut. Maka ketika tuan itu kembali, dan akhirnya didapatilah bahwa 2 hamba pertama mereka setia dalam menggunakan talenta mereka, tapi hamba yang jahat tidak menggunakan talenta yang diberikan tuannya, dan talenta tersebut tidak bertambah. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama. Hamba yang tidak setia menyia-nyiakan kesempatannya untuk melayani, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk melayani. Pada saat kita mengetahui karunia rohani kita, maka kita diminta untuk dapat mengembangkan karunia-karunia yang kita miliki. Karena apabila kita tidak mengembangkan karunia yang kita miliki, maka penulis pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan bahwa karunia yang kita miliki itu akan hilang ketika kita tidak mengembangkannya. Tapi ketika kita menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita, maka karunia itu akan meningkat, akan berkembang, akan bertumbuh. Jadi marilah kita kembangkan karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ke-6 adalah marilah kita bersaksi dengan kemampuan yang dianugerahkan secara khusus oleh Roh Kudus kepada kita. Setiap kita memiliki karunia-karunia rohani yang berbeda, tapi kita dapat gunakan itu semua, kita dapat menggunakan perbedaan itu untuk satu misi yang sama, yaitu untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil bagi orang lain. Kemudian, apa bedanya talenta dengan karunia rohani? Talenta kita dapat digunakan dan disucikan oleh Roh Kudus untuk pelayanan. Doakanlah agar talenta alamiah kita dapat digunakan untuk bersaksi. Cara untuk menemukan atau mengetahui karunia rohani kita adalah kita datang kepadanya, bertanya kepada Tuhan, dan lihat ketika kita melakukan pelayanan, apakah ada kesan secara khusus bagi kita. Jika Anda memiliki kesan khusus ketika melayani, ketika melakukan satu tindakan secara spesifik, maka bisa saja itu adalah karunia rohani Anda. Dan ketika kita mengetahui karunia rohani kita, maka kita diminta untuk mengembangkan karunia tersebut. Karena kalau tidak, maka kemungkinan karunia rohani itu akan hilang karena tidak kita kembangkan. Marilah kita kembangkan karunia rohani yang kita miliki, sehingga itu semua untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saya berharap kita semua dapat memiliki pengetahuan yang luas tentang karunia pribadi kita, agar kita juga dapat mengembangkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran ke-6 pada Sabat hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mau digunakan oleh Tuhan,
maka Roh Kudus itu akan menganugerahkan karunia-karunia rohani bahkan di luar batas nalar manusia. Ya Tuhan, bantu kami untuk melihat apa yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kami secara pribadi dengan tugas-tugas yang khusus secara pribadi berdasarkan karunia yang diberikan. Dan bantu kami ya Tuhan untuk dapat mengembangkan karunia-karunia rohani yang telah Tuhan berikan. Dengan demikian maka pekerjaan Tuhan di atas bumi ini dapat diselesaikan dan kedatangan Tuhan tidak lama lagi akan datang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.